Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Omar. Di sini kita akan ngebahas mengenai sesi terakhir ya di manajemen keuangan, yaitu chapter 19 dan 20 mengenai cash and liquidity management sama credit and inventory management. Sebenarnya kalau yang cash and liquidity management tuh nggak begitu, cuma teori doang sih kebanyakan ya. Dan yang keluar di UAS tuh pasti itu adalah credit sama inventory management. Nanti ya yang tentang soal EOQ lah. Nanti kalian nanti ini di sini juga akan dibahas. Terus jadi kalau untuk apa namanya? Soal-soal yang keluar di mana? Di UAS itu eh semua pertemuan ya kecuali pertemuan 12 ya yang mengenai apa namanya? Venture capital sama kalau nggak salah yang stock split itu nggak keluar tapi sisanya keluar sih. Jadi pertemuan 8, 9, 10, 13, 14. 11 apa ya? Gue lupa ya. 11 sama 12 tuh nggak keluar sih. Infonya sih gitu ya. Jadi kalian bisa belajar-belajar dari situ-situ aja sih. Oke, eh, kita mulai aja ya. Jadi di sini kita bakal bahas chapter 19 dulu mengenai cash and liquidity management. Oke, jadi sebenarnya mengenai cash and liquidity management ini ngebahasnya nggak begitu banyak ya. Intinya pasti ada reason kita holding cash gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi ya, ada terms of saying kalau cash is king gitu. Nah ini ada beberapa spekulatif, apa ada motifnya gitu kan, ada spekulatif sama precautionary, di mana spekulatif itu ya dia mau take advantage of additional investment opportunities, di mana ya udah misalkan ada perusahaan holding cash dengan spekulatif motif di mana misalkan dia melihat sebuah ya opportunity untuk investasi lah ya misalkan kayak ya udah nih dia ada firasat-firasat misalkan ada perusahaan yang mau diakuisisi, ada perusahaan yang mau growing dia mau akuisisi atau mau dia invest. Nah, itu termasuk dalam spekulatif motif. Ada juga namanya precautionary motives di mana ya dia apa namanya safety margin lah gitu. Jaga-jaga aja sih misalkan kalau ada contoh global financial crisis ya dia harus siap cash gitu atau ada inflasi ya pokoknya harus siap-siap cash gitu. Ada juga transaction motive gitu. Ya dia buat apa ya buat nge-sustain operationnya aja sih gitu. Nah, ada juga sebenarnya cost of holding cash ya. Jadi sebenarnya nggak selalu menguntungkan kalau kalian apa namanya holding cash. Yang pertama ya itu paling besar adalah adanya opportunity cost gitu, di mana ya misalkan ada sesuatu ada hal yang emang urgent gitu buat ngeluarin cash, tapi ya udah perusahaan ini tetap mau holding cash dengan misalkan kayak minimum dia cash pegang itu 1 M gitu. Ya, itu opportunity cost yang dia lewati misalkan harusnya dia bisa nge-save satu divisi gitu misalkan. Tapi ya udah dia lepas karena dia melihat sebenarnya potensi holding cash ini tuh bagus. Nah, ini ada cash management sama liquidity management, di mana liquidity management ini concerns the optimal of liquid assets the firm should have on gitu, di mana ya ini sebenarnya juga udah pernah dibahas ya di chapter-chapter sebelumnya, di mana ya kita mau melihat sih sebagai bagaimana perusahaan ini bisa apa punya punya apa punya sesuatu yang liquid lah gitu. Terus ada cash management juga ya dia optimizing mechanism of collecting and disbursing cash kayak yang cash budget lah gitu yang kita udah pernah belajar di sesi sebelumnya. Itu sebenarnya untuk chapter 19. Nah, kalau chapter 20 nih belajar mengenai credit policy, di mana credit policy itu melihat ya. Jadi kita juga udah belajar sebelumnya di chapter sebelumnya, sebenarnya ini cukup nyambung ya. Di mana kan kita menjual barang itu secara kredit kan. Nah, di dalam share kredit itu ada policy-nya masing-masing, di mana ya dia harus tetap menjaga liquidity-nya gitu dengan apa ya kayak menyeimbangkan antara revenue dan revenue secara cash dan revenue secara kredit lah gitu. Dimana ini ada basic form of credit policy ya kayak yang kalian udah belajarin di MK, ada 2/10 net 45 ya ya gitu-gitulah ya dengan diskonnya.
diskon di paid in apa namanya 10 days terus amount due-nya tuh 45 hari. Nah, tapi sebenarnya credit policy ini juga punya beberapa efek ya. Yang pertama ini ada revenue effect dan kedua ada cost effect. Di mana ya yang kalian tahu ya kalau misalkan kita jual secara kredit pasti kita dapat duitnya belakangan kan. Jadi ya udah apa namanya kalian dapat cashnya belakangan gitu. Di mana kalian misalkan butuh cashnya sekarang. Nah, ada juga advantage-nya kayak kalian bisa increase price sama increase total sales juga. Kenapa? Karena ya udah karena jual secara kredit, ya udah kalian bisa misalkan jualnya lebih mahal karena ya dia bayarnya nyicil balik lagi gitu kan. Dan banyak mungkin jualnya lebih gampang. Kenapa? Karena ya itu jualnya secara cicil di mana kalau orang-orang tuh pasti lebih milih nyicil ya menurut gua kalau ya secara teori aja kalau misalkan kayak beli mobil, beli apa barang-barang yang mewah gitu atau barang-barang yang mahal pasti kan akan lebih gampang dijual dengan secara cicil gitu. Nah, tapi ini ada cost effect-nya juga di mana ya kalau misalkan kita menerapkan credit policy, walaupun kita dapat ada may increase price, may increase total sales, tapi ya itu kan efeknya belakangan ya. Tapi kalau dari cost-nya itu kan efeknya sekarang gitu. Jadi ya itu makanya pentingnya kita melihat credit policy dan cash budget kemarin, di mana ya kita bisa menyeimbangi antara short term financial planning itu. Nah ini sebenarnya ada rumus-rumusnya sendiri. Nanti kita bahas di latihan soal aja ya. Nah yang terakhir ini ada EOQ model di mana eh, ya ini ingin minimize the total inventory cost gitu. Nah ya dia melihat sebagaimana ya how much firm should have on hand at any particular time. Nanti kita juga lebih bahas di soal ya. Ini ada rumus-rumusnya, ada total carrying cost, ada total restocking cost, sama ada total cost nanti. Oke, ini kita langsung ke latihan soal aja lah ya. Nah, oke, buat problem one, PT Semangat Jaya is analyzing new policy for the company. The following company information regarding the old and new policies gitu. Jadi old policy-nya price unitnya segini, cost per unitnya segini, dan unit sales-nya segini gitu kan. Dan new policy-nya sebenarnya nggak jauh beda. Yang bedain aja itu cuma unit sales per month-nya aja. Di mana yang dari 1.200 sampai 1.350 gitu kan. Dia bilang juga dengan rate return-nya itu 2%, gimana sih si policy-nya ini visible buat diimplement atau enggak. Nah, ini cukup gampang ya, tinggal apa namanya ngikutin rumusnya aja. Jadi rumusnya sebenarnya ada dua asumsi. Yang pertama ini ada di mana quantity-nya change. Nah, yang satu lagi ini ada price variable cost sama quantity-nya yang berubah gitu. Nah, di sini karena yang berubah itu cuma quantity-nya aja, nih sales-nya aja. Nanti kita berarti pakai rumus yang ini ya. Berarti kita tahu ya masing-masing segini-segini, tapi quantity-nya aja yang beda. Rumusnya dulu kita nyari incremental cash flow-nya dulu, nih kan sesuai ini aja. Jadi price dikurang apa namanya? Price dikurang variable cost dikali sama yang new quantity dikurang sama yang old quantity ya. Jadi price dikurang variable cost dikali sama yang si apa namanya Q yang baru dikurang sama Q yang lama. Nanti ketemu segini. Terus nanti kita hitung cost of switching-nya nih gitu. Nah cost of switching-nya nanti price dikali variable cost ditambah variable cost dikali sama eh, Q yang baru dikurang Q yang lama. Nanti ketemunya gini lah. Nah, nanti kita dapat nih NPV of switching gitu. Nah, jadi kita melihat NPV-nya kalau misalkan kita ngerubah si kuantitinya itu gitu. Dengan returnnya, required returnnya 2%, berarti nanti cost of switching-nya minus, minus cost of switching-nya yang ini kita dapat, ditambah sama incremental cash flow-nya dibagi sama required rate of return-nya 2% itu. Nah, dapat
karena hasilnya negatif. Di mana yang kita tahu kalau NPV itu harusnya positif kan ya. Berarti nanti simpulannya kalian bilang aja gitu. New policy is not worth it to be implemented because it's generate NPV with negative value gitu karena ya rugi aja gitu kan. Kan NPV harusnya positif ya gitu. Jadi ya udah negatif kan karena negatif. Jadi ya udah nggak worth it untuk diplomen karena jatuhnya rugi lah gitu. Oke, eh, kita lanjut aja ke problem yang nomor dua. Sorry, sebentar ya. Oke, kita lanjut ke problem kedua. Jadi problem kedua dia bilang PT Kamu Bisa is analyzing new policies for the company, beyond the company information regarding the new and old policy. Di mana kalau yang tadi kita bilang di question satu atau problem satu itu yang berubah kuantitinya, nah kalau problem dua ini yang berubah semuanya gitu. Calculate the NPV sama nih, disuruh ngitung NPV juga ya, balik lagi. Terus dengan required returnnya 2,5%. Nah, kita pakai rumusnya yang ini gitu kan. Nah, jadi rumusnya itu yang pertama kita harus nyari cash from old policy, terus dikasih apa nyari cash flow from new policy, nanti dapat incremental cash flow-nya di mana itu apa namanya cash from new policy dikurang old policy, terus nanti kita ngitung cost of switching-nya, nanti baru masukin rumus NPV-nya gitu sama yang kayak di atas. Oke, berarti kalau si old policy gitu kan dari cash with old policy rumusnya cukup gampang, tinggal price dikurang variable cost, ini dikurang dikali sama kuantitinya, ketemunya itu 60.000. Nah ini ada cash flow with no policy di mana sama rumusnya, tinggal price dikurang variable cost dikali sama quantity dapatnya segini. Dan nanti kalau udah kita ngitung si incremental cash flow-nya di mana yang cash flow with new policy dikurang sama old policy-nya. Nah, baru habis itu kita ngitung cost of switching-nya ya. Di mana nanti price price yang old ya. Kalau yang new kan ada ininya, ada apostrophe-nya. Jadi price dikali sama quantity yang lama ditambah sama quantity yang lama dikali sama variable cost ya. Variable cost yang baru dikurang variable cost yang lama ditambah sama variable cost yang baru dikali sama quantity yang baru kurang quantity yang lama gitu. Nanti ketemu hasilnya ini 858 lah ya. Nah, lanjut. Nanti kita tinggal ngitung NPV-nya aja nih. NPV karena kita berubah dari old policy ke new policy, apakah kita melihat ini untung atau enggak? Berarti rumusnya minus cost of switching ya, yang udah kita dapat, ditambah sama incremental cash flow dibagi sama required return-nya yaitu 2,5%. Nah, karena positif, berarti kita tahu ya kesimpulannya kalau new policy is worthy to be implemented because it has a positive value di mana dengan kita melakukan new policy, berarti kita untung gitu. Oke, cukup gampang lah ya. Oh, ini nggak ada. Bentar ya. Oke, kita lanjut ya ke soal nomor 3. Nah, di sini kita suruh ngitung EOQ ya. Jadi dia bilang every store begins with each week dengan 150 phrases in stock. Di stoknya itu depleted each week and reordered.
Terus dibilang kalau carrying cost per phrase-nya itu $49 per year, terus fixed order cost-nya itu $126 per year. Terus kita ditanya what is the total carrying cost, what is the restocking cost. Terus dia bilang kalau should every store increase or decrease in order size, describe optimal inventory policy buat every store in terms of order size and order frequency gitu. Nah, kita tahu kalau misalkan apa si current order size-nya itu 200 ya, terus total carrying cost-nya itu 60, fixed ordering cost-nya itu 185, dan demand-nya itu nanti tinggal dikali aja 200 dikali 52 karena satu tahun itu adalah 52 week ya. Nah, selanjutnya kita hitung dulu Q-nya kan. Q-nya rumusnya, sorry salah. Ya, kita ngitung EOQ-nya langsung aja. Berarti nanti kalian pakai rumus yang ini aja lah ya. Gitu. Berarti nanti 2T dikali F-nya, total fixed ordering cost-nya, nanti dibagi sama carrying cost-nya. Nah, nanti kalau udah ketemu, nanti kalian hitung si total carrying cost-nya sama ordering cost-nya. Berapa, nanti ketemu totalnya, tinggal ditambah aja. Nanti lihat juga itu kan dengan orderingnya kita itu 150, berarti nanti segini. Terus nanti tinggal total ordering cost-nya juga pakai rumus ini aja gitu. Nah, totalnya itu nanti dapat segini kan. Nah, berarti kita masukin order order optimal size-nya aja, berarti kan segini kan. Nah, order frekuensinya itu eh, tinggal di EOQ-nya dibagi sama demand-nya. Nanti udah deh ketemu. Berarti buat optimal order size-nya segini dan optimal order frekuensinya adalah segini 41 lah gitu kan. Oke, paling itu aja sih kalau untuk yang terakhir ya, yang pertemuan terakhir mengenai credit policy sama inventory management. Dan paling kalau untuk soal UAS ya, soal UAS sih kayaknya nggak begitu susah menurut gue ya. Eh, Pengalaman gue dulu MK pas semester 3, tinggal kerjain aja. Setahu gue juga nggak ada ini ya. Kayaknya tuh nggak akan ada quiz par, tapi kalian nanti dikasih soal latihan aja sama para asdos ya. Nanti tolong dikerjain aja dan nanti paling deket-deket UAS tuh dikasih kunci jawabannya. Nanti kalian bisa latihan dari situ aja dan latihan-latihan dari soal buku dan asis aja sih. Paling itu tips dari gua. Mungkin itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.